Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, di sini saudara bisa melihat bagaimana Juma menunjukkan kebotolannya terhadap Alkitab di depan pendengarnya sendiri. Dia mengutip ayat Alkitab, menjelaskannya, menafsirkannya sesuka hatinya, tetapi kita bisa paham bahwa apa yang dia jelaskan salah dan tidak sesuai dengan apa yang dipesankan firman Tuhan. Saudara dalam Tuhan, sebelumnya mari kita melihat video yang berikut dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dia nggak ngerti dalam bahasa. Tadi dalam keadaan darurat. Itu dalam keadaan darurat. Kamu berubah. Dia gimana? Boleh. Dalam bahasa dia boleh dalam keadaan darurat, dia tidak ngerti apa-apa boleh. Itu ada kaidah hukumnya, kaidah darurat. Oh, makanya Mbak Dia, saya baca ini dari Islamiyah Muslim. Itu ada katanya di hadis Tirmidzi, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah dan Musnad Ahmad. Itu Mbak Dia. Ya. Oke lah, itu ada lagi pertanyaan Mbak Dia. Bahkan haram hukumnya, dia sudah ngerti bahasa Arab. Nah, dari tadi kamu Madia diam aja. Kita lihat dulu pencari koin, ada baru naik ini pencari koin. Assalamualaikum. Ya, silakan bertanya, silakan. Ada mau ditanya, Mbak Dia? Bertanya aja lah tentang Kristen, ayo. Waalaikumsalam. Pak Bom Bom, jangan lari di sini Pak Bom Bom. Duduk yang tenang Pak Bom Bom. Saya tidak lari, cuma kau pencari koin. Jangan kasih kopi, kasih kopi dulu teman. Ayo, apa mau ditanya? Monggo, silakan. Kasih kopi. Halo adikku Juma. Selamat datang di kebenaran. Pak Bom Bom jangan kabur ya, jangan alasan di banner apa ditanya, silakan. Bom Bom. Kamu Gitu ditanya ya. aja, kamu nggak lari, kamu cari koin. RB nanti lihat aja koinnya tuh, lihat aja. Lalu yang kasih saya koin umat Islam loh Bom Bom. Ya, makanya kita tuh nggak mau kau menghina Alkitab, menghina Saya iman orang. menghina kitab Anda Sebentar. itu di mana? Itu Kau kan menghina. Pak Juma, kamu itu mau tanya bukan apa Juma? Alkitab, Silakan. tapi itu adalah Biblos. Nah, silakan, Kalau silakan. apa Kamu kita mau? kalau dihina, kalian masuk kita penjara. Kalau bisa Mulutmu itu. Al-Quran, memang bisa. Udah. Oh, Apa mau nggak ditanya? bisa. Silakan. Kita nggak berani. Ujung-ujungnya penjara kalian tuh macengeng. Oh, Udah, Pak Bom Bom. Yang penjarakan Apa mau Islam ditanya, atau silakan. negara, Pak Bom Bom. Mulut aja kau. Pegangan yang kuat, ya Bom Bom ya, pegangan yang kuat. Kenapa justru kau yang pegang kuat? Jangan Pakai tanya kemana-mana, kau jangan kemana-mana. Udah. Jangan lagi Silakan. beralasan. Sudah mau masuk di channel ini, bukan channel saya. Pak Bom Bom. Ini bukan channel saya, Kawan-kawan Bro. nggak usah dibiarin aja, dia sengaja untuk buat rusuh. Oke, Sekarang saya pertanyaannya mulai, adalah, saya disuruh bertanya. Oke. Udah bertanya dulu kau Nur Alim. Mantap. Oke, saya bertanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran menjelaskan begini. Wa min ayatihi khalqus samawati Langsung wal saja. ardi wa ikhtilaful Pak Bom Bom. alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Al-Quran menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh macam bahasa yang ada di atas muka bumi. Oke? Tolong tunjukkan kepada saya bahwa Yesus menciptakan dan mengerti dan memahami seluruh bahasa yang ada di atas muka bumi. Silakan. Itu Tuhan kalian kan? Nah, silakan. Oke. Sebentar Pak Erban, sebentar. Nangis. Kita tanya si Jul ini. Jul, Nangis. ayatnya ayat berapa Jul? Kita cek Jul. Al-Quran menjelaskan. Sudahlah, Oke, Al-Quran surah berapa? saya kan disuruh bertanya Dalilnya ini. di mana, Jul? Dalilnya Saya kan di disuruh mana? bertanya Dalilnya ini. di mana, Jul? Saya kan disuruh bertanya. Iya, dalilnya yang tadi Wa lu bawa min di mana, Jul? ayatihi Dalil yang tadi lu khalqus bawa di mana? samawati wal ardi Di wa mana? ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Iya, ayatnya di mana? Dialah Jul? Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan perbedaan Loh, tapi tadi bahasamu bahasa. dan warna kulitmu. Mana ayatnya? Nah, ini sudah Ayatnya kubacakan di mana, sama Jul? udah kubacakan samamu. Iya, berapa? ayatnya di mana? Surah Surah apa? Ayat Al-Rum berapa? ayat 22. Oke. Sekarang Oke. giliran kalian, gak usah nangis. Kan saya disuruh bertanya. Bentar. Tolong Aku yang nangis tunjukkan dulu. dalilnya Nangis Tuhanmu dulu. Yesus itu Al-Rum menciptakan itu surah berapa itu, seluruh Bro? bahasa di Bentar. atas muka Cuma. bumi. Mina, silakan bantu Mina. Cuma. Al-Arum itu. Gampang itu, gampang. Silakan. Pak Bom Bom, biar Jawab. dulu Duran yang tangan. Jawab. Biar Duran yang tangan nih, tenang yang lain. Suruh si Jul tadi berapa? Arum berapa? Al-Arum itu Ayat berapa? 22. Udah silakan. Al-Arum itu surah berapa? Ayo semua jawab di mana Yesus mengatakan Udah, aku tenang menciptakan dulu, seluruh Jum. bahasa. Lo kok larinya ke Al-Quran malah kalian konsennya? Kan kalian ini Kan lu harus bawa, kita Jul. bilang. Malah ke Al-Quran konsentrasinya karena nggak ada dalilnya ya, nggak ada dalilnya ya. Makanya dari Quran kita Nggak ada harus dalilnya ya. menjawab pakai Yesus Quran. menciptakan seluruh bahasa ya. Ayo Oke, bom. sebentar. Al-Arum surah berapa ini? Al-Arum 30 Pak Erban. Bom lagi cari data Yesus. Al-Arum 30. Tenang, jangan tertawa. Dari Al-Arum tadi saya dengarkan kalian. Aduh. 22 ya. Parah ini manusia. Cuma, Oke. saya itu di ruangnya Erben ya, kawarga ya. Saya disuruh diam. Itu Oke, pertanyaan Pak sangat Bom Bom, anak Artinya kamu Kita baca ya. Katanya kau nantang Dan saya. diantara tenang Pak Bom Bom. Biar Bro Duran ini terima telepon. selesai ini. Oh terima tel. Tenang.
Bapak, Bu. Bro Duran udah ada Pak di sini. Selesai deh. Silakan. Oke. Di sini kan dikatakan kan perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Benar gak, Jul? Betul. Perbedaan bahasa, siapa yang menciptakan? Perbedaan Itu ada. bahasamu kan? Perbedaan bahasa. Iya, sudah dikatakan. warna kulitmu. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulit. Nah, mana sekarang dalilmu mana? Mana dalilmu Yesus menciptakan seluruh bahasa? Sekarang bahasa Mana? sebutkan kepada saya. arti Mana? Taurat, Jul. Bentar. Mana dalilmu Yesus menciptakan segala perbedaan bahasa? Silakan. Bom, Sebutkan arti Mina, Taurat, Jul. silakan. Jul, Mina, arti Bom, Taurat apa, Jul? Arti Taurat apa, Jul? Malu dia ini. Oh, mau Google Jul, dulu. arti Taurat Bom. dan Injil. Loh. Arti Ahli Taurat dan Alkitab saya. Injil menurut Kamu. Erben gimana, apa, Erben? Jul? Mana jawabannya, Erben? Yesus Jul, menciptakan saya seluruh bahasa mana, Arti Erben? Taurat dan Injil Oke, apa, oke, Jul? sebentar. Ya, silakan. Arti Taurat dan Injil apa, Ayo. Jul? Ayo. Ya, Jul. Sebentar. Jadi gini, saya kasih data aja ya. Sebentar Bro Iya, Duran ya. silakan. Jadi Yesus menciptakan bahasa mana tertulis? Oke, jadi pertanyaan si Cuma ini bertanya dari logika historis yang cacat. Loh, Kenapa? dengar dong. Di room saya kalau orang sudah menjelaskan, dengarkan. ya, tapi jangan Perhatikan. membodohi karena saya bukan Saya jemaat gereja. saya buktikan. Oke, silakan. Yesus lahir tahun 4 sebelum Masehi. Perhatikan ya, Yesus ya. Sedangkan bahasa itu ada pada peristiwa Babel. Kejadian 11. Perhatikan ya. Kejadian 11 dengan Yesus itu 2000 lebih, sekitar bikinlah 3000 tahun. Jadi kalau kamu mengerti historis sejarah, maka pertanyaanmu ini sudah cacat. Ini namanya logika catat historis. Mana dalilnya Yesus Oke. menciptakan bahasa? Nggak usah Oke, terlalu jadi lebay. pertanyaanmu adalah logika catat sejarah. Karena nggak bisa Bahasa menjawab. di dalam kejadian Babel itu oleh Allah Yahweh. Nggak ada Oke? jawaban. Yahweh, perhatikan ya. Itu kan Tuhannya Yahudi tuh. Dengar dulu. Yang Ini saya tanya mau Tuhannya dengar. Kristen, Yesus. Dengar dulu. Dengar. Kalau kamu diskusi di tempat lain dengan gaya sampah boleh. Di tempat saya Emang nggak ini bisa nyangga diskusi- kalau nggak benar? Dengar. Gitu ya? Bisa, di tempat saya ini diskusi Posisinya berbasis bertanya, data. bukan menyanggah. Oh, nyangga dong. Oke, nanti Nyangga. kamu lihat ya, perhatikan. Emang dipikir saya Dengar jemaat dulu. gereja? Lanjut. Oke, ini logika historis. Jadi bahasa di zaman Babel itu terjadi banyak menjadi 70 bahasa. Adonai Elohim lah yang membuat. Nah, Tuhannya Yahudi yang menciptakan. Adonai Elohim. Oke. Mana Catatan. Tuhannya Kristen, Yesus? Bisa diam. Jadi gini, Mana? cuma kamu kan udah disebut orang gurunda. Iya, makanya Pikir saya tanya mulut sama kamu kalian. jangan Coba. meriam bambu dan jangan kayak pantat ayam. Nggak bisa jawab. Loh, dengarkan ya. Nah, gini aja kok, biar saya jelasin bentar dikit. Ya, Kita tolong buka 1 Korintus 8 ayat 6 dulu. PowerPoint. Kita biar PowerPoint runutkan maju. dulu. Ya, biar dia tahu dulu runut ya. Ya. Kak Zuma, kita membahas dulu ilahi Yesus sebelum dia kita kenal dengan nama Saya Yesus. tanya dalilnya Yesus Sebentar, makanya menciptakan bahasa. fokus. Jadi gini. Jadi bahasa yang berbeda-beda itu Diciptakan itu oleh terjadi Yesus. di peristiwa Babel. Perhatikan ya, peristiwa Babel. Ini terjadi di kisaran 3000-an tahun sebelum Masehi. Jadi kalau kamu tanya di mana Yesus? Yesus belum hadir sebagai manusia pada zaman Babel. Artinya? Tapi Yesus masih ada sebagai firman di dalam diri Allah. Artinya Jadi bukan Yesus yang mencipta. bahasa diciptakan oleh Adonai Elohim yang bagus. dia memiliki firman di dalam dirinya. Bagus. Dan pada masa Babel ini, Yesus adalah sebagai firman di dalam diri Adonai Elohim. Yesus sebagai firman. Ini logika historis. Sekarang kalau kamu menolak logika historis ini, coba tunjukkan kapan di dalam Quran bahasa itu diciptakan oleh Allahmu. Silakan. Ya, pada saat manusia itu ada, Adam sudah punya bahasa. Oke, Bahasa perbedaan itu bahasa lisan. itu kapan? Bahasa itu sejak ada manusia kemana-mana. Oke, silakan, di mana? Intinya Oke. dijelaskan seluruh Oke. bahasa Allah yang menciptakan. Oke, Wa min sekarang ayati pertanyaannya khalqus gini, samawati cuma- wal ardi wa ikhtilaful Oke, cuma- alsinatikum. Oke, sebentar. Wa alwani. Kasih waktu ya, biar saya kasih Dengar. Cuma dengar dulu. Jangan kalau mau lari, Bom. Dengar dulu. Bom, tenang. Sekarang Bom. di dalam Quran itu kapan Allah menciptakan banyak bahasa? Di zaman Adam. Pada Adam itu masih saat 2 orang. manusia itu sudah datang. Oke. Hancur sudah kamu. Apanya yang hancur? Coba, Setiap di manusia zaman- memiliki perbedaan bahasa. Setiap manusia zaman memiliki kapan? perbedaan bahasa. Di Jadi zaman tertawa. kapan di dalam Quran bahasa itu menjadi banyak? Pada saat Tunjukkan manusia surat sudah apa? mulai banyak, makanya Saat Al-Quran. manusia kapan? Mana surahnya? Surahnya mana? Makanya pada saat Allah Subhanahu wa Oke, taala surahnya mana? menerangkan, Surahnya mana? Surahnya mana, bro? dengarkan. Wa Saya ma tunjukkan arsalna dalam min Alkitab rasulin ya. illa bilisani Dengar dulu, qaumi dengar. Di liyubayyina sini bukan lahum modal bibir. wa Saya peringatkan yudillullah satu. may yasha'u Dengar wa dulu, yahdi dengar may dulu. yasha' wa huwal aziz. Surat berapa? Kami tidak mengutus seorang rasul pun Jangan melainkan dengan sampai saya bahasa bilang saya kaumnya. turunkan kamu cuma. Kenapa nangis?
Bukan. Mau klik Gimana di sini. surahnya? Ini kalau di dalam Ini Ibrahim Lihat. ayat 4. Allah mengutus seluruh nabi berdasarkan dengan bahasa kaumnya. Bentar Berarti dulu. bahasa sudah dicipta. Oke. Ini dalilnya udah jelas Di kok. dalam, oke, saya turunkan kamu sebentar ya. Kalau kamu nggak bisa diam, dengarin. Aduh, dasar Dengarin. konten. Bahasa itu menjadi banyak. Itu pada peristiwa Babel. Di mana coba kamu tunjukkan kejadian berapa tuh? Kejadian berapa? Adapun seluruh Oke, bumi oke. satu bahasanya dan satu logatnya. Oke. Maka Kejadian. berangkatlah mereka ke Kejadian sebelah 11. timur dan 11 ayat kita baca. 7. Dan Oke. sebelumnya juga. Oke. Oke, perhatikan ya. Dan menjumpai tanah di Sinear. Perhatikan kan ya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata. Dan ayatnya di mana nih? Yang pasti langsung ayat itu. Lucu, nggak ada. Mereka lihat ayat 6, ayat 6. Kejadian 11 ayat 9. 9 Oke, ayat 9, langsung ayat 9. Parah. Itulah sebabnya, perhatikan ya. Itulah sebabnya, ini kok kabur ya. Itulah sebabnya sampai sekarang ini nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikecobolokan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka berserak. Diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Oke ya. Mana Di sinilah tertulis bahasa itu diciptakan menjadi bahasa? banyak. Oke. Di Sekarang mana di di dalam situ Quran itu diterangkan surah berapa diciptakan? tadi? Di mana tertulis diciptakan bahasa di situ? Coba. Dari ayat 7 Jul, lo kalau mau Ada Ayat pun 7. tidak ada. Baiklah kita mengecolokkan di Allahu sana Akbar. bahasa mereka sehingga Allahu mereka tidak Akbar. mengerti lagi Nggak bahasa ada. masing-masing. Nggak Ayat ada. 7. Hei, nggak ada. Ini Cuma ini. Nggak ada di Alkitab situ. Itu, Apa? Alkitab Ini, itu lihat. penuh dengan Baiklah kita. sejarah. Marilah kita turun dan mengacau balaukan di sana. Balal dalam bahasa. mereka. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Mana diciptakan bahasa? Mana? Di sini Mana? bahasa mereka masing-masing. Iya, bahasa Tidak mereka mengerti. sudah ada. Mana Kenapa? Karena diciptakan? ada perbedaan. Balal Nah, dalam ini lihat, bahasa ayat Ibrani. 1 ya. Lihat. Lagi. Lihat ini. Betul. Ayat 1 kita lihat. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Itu ayat 1. Terus? Kemudian di ayat 7 Oh. Ayat 7, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti bahasa masing-masing. Nah, bahasa masing-masing. Tadinya satu bahasa, sekarang menjadi tidak mengerti bahasa masing-masing. Mana diciptakan? Mana Sudah diciptakan berubah? seluruh bahasa? Sudah terjadi toh? Oke. Mana? Silakan. Mana? Di Quran itu surah berapa? Ayo Kan berdua. tadi saya sudah menjelaskan samamu. Di Kita mana? menjelaskan. Bukan. Tuhan Tunjukkan. menciptakan. Sekarang kamu tunjukkan. Tuhan menciptakan segala bahasa yang ada di atas muka bumi. Kan udah jelas tuh. Udah. Di mana? Udah jelas. Di mana? Perbedaan Minta izin bahasamu. sama saya dong, Ya. biar saya ngajar dia. Wahtilafu alsinatikum. Kawan-kawan, Perbedaan biar kita tahu bahasamu. nih Wa kualitasnya alwanikum. si Zuma. Dan Ini warna ada kulitmu. Murtadin, Bang Zuma. Oke? Bang Zuma, mau diskusi sama Murtadin nggak, Bang Zuma? Siapapun, Murtadin, Paulus kau bangkitkan, Ya, suruh boleh. sini. Tolong dinaikin si Joseph itu. Luar biasa itu orangnya. Erben, nanti aku minta izin ya. Jadi Buat saudara-saudara tidak menghargai bom ternyata. Bom Oke. nggak ada Ya, apa-apa. Lu aja nggak menghargai Muhammad kok. Silakan, Joseph. Jul, lu nggak menghargai Muhammad kok. Lu bilang Muhammad susah huruf. Zuma. Allahu Jadi kan Akbar. dalam kita Masya lihat nih ya, Allah, jadi Masya lihat Allah. kualitasnya si Zuma. Masya Silakan Allah. Joseph, kamu diskusi sama Zuma, silakan. Jadi Pak Bom Bom tidak dianggap di sini rupanya. Oh walah. Ayo silakan yang Gini, baru naik tolong surah berapa tadi, tunjukkan. Jum? Tolong tunjukkan di mana Surah Yesus berapa? menciptakan Ada- seluruh ada- bahasa gitu. Joseph, di surah berapa Alhamdulillah itu bahasa saya itu? sudah menerangkan Al-Qur'anul Karim surah Ar-Rum ayat Di 22. mana ayatnya? Wa min ayatihi Perbedaan-perbedaan itu khalqus ada. samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum. Kan gitu. Sejak kapan Jul perbedaan bahasa itu ada, Jul? Nah, sekarang tugas kalian ada berapa Sejak Kristen di sini? kapan? 1 2 3 4 Sejak 5 kapan, 6 Jul? Silakan Joseph. 7 Kristen. Coba tunjukkan di mana dalilnya, di mana dalilnya Yesus menciptakan seluruh bahasa. Anda mengambil kitabnya Kan sudah Yahudi, kita jawab tadi. menunjukkan kitab Kejadian Kamu 11, nggak tapi jawab ternyata apa? tidak membantu kalian. Udah dijawab kok. Kan kasihan. Yesus lahir di abad di tahun 4 tapi sebelum Bang Zuma, Masehi. tapi mau tanya Bang Zuma, pembuangan Babel ini kira-kira ada di dalam Al-Quran tuh ada nggak ya kira-kira? Di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan secara mendetail, hanya Tidak dijelaskan. Yes. Coba buka surah Al-Mu'minun ayat 36 sampai 37. Oke, baik. Al-Mu'minun. Kita buka. Surah berapa Oke, itu Al-Mu'minun? Saya katakan tidak dijelaskan, hanya saja Ayat Nabi berapa, Musa dan juga kaumnya itu Ayat berapa, bro? diusingkan. Silakan. Joseph Al-Mu'minun ayat berapa? Ayat surat berapa? Sorry Joseph. Al-Mu'minun ayat 36 Surah sampai 11 ayat 1 aja Pak Erben, kalau bukan Pak Erben. Berarti Silakan Anda baca, menentang silakan. Tuhannya, ya. Silakan Anda Surah baca. 11 ayat 1, surah 11 ayat 1 Zulkifli menentang Tuhannya. Silakan Anda baca. Surah 11 ayat 1. Enggak usah panik kemana-mana. Surah 11 ayat 1. Mana yang mau Enggak, tadi lu yang tadi? panik, Silakan. Jul. Lu yang panik, Jul. Nggak apa-apa. Silakan. Surah 11. Yang baca tadi yang mengatakan Al-Mu'minun silakan. Surah 11 ayat 1, surah 11 ayat 1. Silakan, Sebentar, Joseph. silakan. Yang mengaku Kita gampangin dia murtadin, pelan-pelan. yang dijagokan Kita gampangin dia tadi pelan-pelan, Joseph, ya. itu, Sorry. silakan. Mana? Silakan. Tolong buka surah 11 ayat 1. Surah 11 ayat 1. Oke ya. Karena sudah ada izin dari Juma membaca, saya bacakan ayat 1. Al-Kitabu Kenapa ke situ? Al-Mu'minun katanya tadi. diam, Jul. Murtadin. Diam, Jul. Nangis. Jul. Aduh, parah ini. Coba bacain Pak Erben.
Oke, bahasa Indonesianya aja saya baca ya. Di sini diskusinya santai aja. Iya, mana? Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Ya, berarti Zulkifli menentang Tuhannya. Tuhannya bilang dijelaskan secara rinci, tapi Zulkifli bilang tadi tidak dijelaskan. Aduh, Jul. Ilmu lu makin cetek, Jul. Ayo, Jul. Lagi, Jul. Oke. Mana yang Muhtadin tadi? Mana coba baca Al-Mu'minun coba. Jul, lu sama gue, Jul. Silakan. Mau gambarin lu pelan-pelan pakai kitab lu, Jul. Enggak usah terlalu kasar kalian ngomong selama kalian nyembah mantan Ya, mayat. nanti sama saya terakhir ya. Jangan kolar semua ya. Tidak akan lari saya datang sini. Bapak kau hari ini. Puji Tuhan. Memang saya datang untuk kamu. Kau memang ku cari kau. Memang ku datang gua cari kau. Terus kenapa izinkan yang lain? Kenapa bukan kita aja? Kenapa? Siapa ini channel Rumia siapa? Ada Rumia siapa? Itu Oke, silakan Pak Bom. Yang Murtadin coba. Yang Murtadin, mana suaramu? Yang Murtadin. Ya, Joseph. Baca Al-Mu'minun. Gamparin pelan-pelan, Joseph. Gamparin pelan-pelan. Baca Al-Mu'minun. Silakan. Al-Mu'minun ayat 36 sampai 37. Ya udah baca. Fir'aun. Baca. Kamu Murtadin kan? Baca. Silakan. Iya, sabar. Saya mau membaca bagaimana kalau muncungmu itu berbicara terus. Oke, baca. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Nggak usah bismillah. Yang lain diam. Bismillah wal ibni waruhil kudus alilahi wahid. Amin. Ya. Dan berkatalah Fir'aun, Baca Qurannya. Jangan terjemahan. Al-Quran yang kamu baca. Al-Quran. Al-Quran yang kamu baca. Murtadin odong-odong. Kau baca Al-Quran, jangan terjemahan. Saya mau baca Quran. Baca Qurannya. Waqala Fir'aun ya hamanu. Mana ada wakala Fir'aun di situ di ayat 37? Ayat 36 dan 37. Mana wakala Fir'aun mana? Tunjukkan. Ayat 36 dan 37. Kau Coba. Kau sudah tua. Coba. Al-Mu'minun. 19 tahun. Coba kamu baca. Mana wakala Fir'aun di ayat 67 36? Pak Petro bisa tunjukkan Qurannya. Pak Petro biar lebih enak. Dia di laptop. Murtadong. Ada loh, nih aku tampilkan ya. Ya, silakan. Bro Joseph mau tampilin. Silakan. Bro. Dibilang nggak ada katanya wakola itu. Coba perhatikan, bukan Al-Mu'min kali. Salah baca juga mungkin. Al-Mu'min kali. Surah apa? Surah Al-Mu'minun kamu katakan barusan ayat 30. Oke, silakan. Mana coba lihat suratnya. Oke, baca Al-Mu'minun ayat 36. Baca biar Tidak tahu di ayatmu ini ada wakola Fir'auna. Iya, tadi kamu katakan ayat berapa? Ayat 36 aku. 37 kau katakan tadi. 37. Aduh. Kamu laki-laki main tinggal keluarnya. Tadi kamu katakan. Kamu katakan Al-Mu'minun, ternyata Al-Mu'min. Kamu itu laki-laki. Aduh. Al-Mu'minun dan Al-Mu'min tidak bisa dipisah, tidak bisa dia tahu. Oke, silakan Bro Albert, apa mau disampaikan dari situ, Bro? Al-Mu'min katanya tadi. Kamu tanya dulu. Kamu tanya Al-Mu'min tadi yang mau atau apa? tanya tentang bahasa di situ apa, Bro? Iya, balik lagi. Jadi Al-Mu'min ayat 36. Al-Mu'min, bukan Al-Mu'minun. Aduh, kasihan Ini bicara kepada Haman untuk membuatkan suatu bangunan yang tinggi. Coba kamu baca. Kamu baca dulu. Tafsir bahwa Allah ini menceritakan tentang sikap Fir'aun yang melampaui. Kamu baca dulu. Kenapa bacanya dia gitu? memerintahkan kepada Haman untuk membangunkan sebuah menara tinggi untuknya, bangunan yang tinggi atau tower ya, dari batu bata alias tanah liat. Maka kemudian ini juga dilanjutkan di dalam Al-Qasas 38. Nah, kalau bisa tunjukkan datanya, Bro. Al-Mu'min katanya. Ternyata Al-Mu'minun katanya. Udah jadi bahas itu dulu. Ada parah kamu ini. Aduh. Oke. Kamu laki-laki, katanya pemain Enggak, silat. lucu aja, lucu katanya murtadin. Cuma jangan model gitu. Katanya murtadin tadi kan. Kita dengarkan kan tadi dibilangnya. Ya, jadi kenapa larinya ke sana? Ya, jadi Mau menang dengan mulut tanpa remeh. sebenarnya ya. Jadi sebenarnya Bang Zuma saya mau tanya lagi. Ketika Fir'aun di sini dikatakan Enggak, kamu bacakan dulu ayatnya sudah tadi. dibacakan. Ketika Fir'aun tadi Bahasa Arabnya dong. nggak usah. Kenapa? Katanya kamu bahasa Quran. Seorang murtadin itu, seorang murtadin itu harus buktikan. Bu Jumaidah. Harus buktikan dong. Jangan kamu mengaku murtadin. La ilaha illa Yeswal Masih Innillahil Wahid. Diam ya. Allahu Jadi, Akbar. Masya Allah. Saya lanjutkan biar kita Inilah dia orang-orang kafir ini ngaku murtadin segala macam. Ngaku murtadin segala macam. Pak Petro biar dulu si Joseph. Jadi maksudnya begini, saya mau tanya dulu, ketika di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Fir'aun membangun menara tinggi, itu Bang Zuma mengatakan, saya kan nggak tahu nih, anggap saya Umi. Itu kira-kira yang dibangun itu menara tinggi itu apa, Bang Zuma kira-kira? Ya, kalau yang dijelaskan di sini kan udah jelas, Fir'aun, Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandang seorang pendusta. Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang bagi perbuatan yang buruk itu. Oke, baik. Berarti pada saat itu di zaman Fir'aun, Fir'aun ingin membangun sebuah bangunan untuk melihat Tuhannya Musa, betul? Yes. Ada nggak?
Ada nggak dibangun itu? Apanya? Bangunan itu ada nggak? Kira-kira menurut Bang Musa Bang Musa, Bang Zuma Nggak ada bangunan itu, nggak ada sampai ke langit. nggak jadi dibangun ya? Iya. Dibangun. Alasannya kenapa nggak dia jadi dibangun itu kenapa, Bang? Ya mana ada orang bisa membangun bangunan sampai ke langit. Oh, mana ada? Makanya ada piramida yang ada di sana di Mesir, nggak sampai ke langit, paham? Oke? Jadi maksud dari dibangun di atas ke langit itu menurut Bang Zuma tuh sampai kayak Burj Khalifa gitu ya? Iya, Maksudnya? dia pingin tahu apakah betul Tuhannya Nabi Musa itu ada. Kan itu poinnya. Berarti Nah, terus berarti Menara Babel ini memang tidak pernah ada di Al-Qur'an. menara kan ada piramida, jelas kan? Ada bangunan itu yang dibangun kan jelas ada bangunan. Bangunan Firaun kan ada. Nah, sekarang dengarkan permasalahannya adalah ketika kemudian Firaun minta kepada Haman untuk membangun bangunan sampai ke langit itu tidak ada. Oh, berarti memang di dalam Al-Qur'an tuh seperti yang tadi Bang Zuma narasikan di awal bahwa Menara Babel ini tidak diajarkan oleh Allah gitu ya. Berarti mana ada di dalam Al-Qur'an? Anda kan mengatakan dirimu mengatakan kamu adalah seorang yang apa kamu katakan tadi? Nanti dulu. Nah, sekarang mana buktikan di Al-Qur'an mana yang menjelaskan Menara Babel? Coba. Iya, saya justru tanyakan itu. Berarti ketika di surah Al-Mu'min ayat 36 sampai 37 dan Al-Qasas ayat 38 itu hanya sekedar wacana dari Firaun kepada Kan Haman. dia tidak dibangun, menara sampai langit itu nggak ada kan? Makanya di dalam surah Al-Qasas itu dikatakan ketika dia minta bangunlah untukku dari tanah liat. Emang ada? Ada. Maksudnya adanya tuh gimana sih Bang Zuma? Maksudnya sekarang gitu buktinya atau gimana sih? Iya, emang ada. Ada bangunan sampai ke langit. Arkeologis ditemukan sih sisa-sisa Sampai ke langit. Oh, kalau sisa-sisanya ada. Itu dijelaskan Ibnu Katsir bahwasanya memang Firaun ini membangun menara yang tinggi di masanya. Terus katanya tadi nggak ada. Maksudnya gimana? Ya kan sampai ke langit tadinya mintanya. Ada nggak sampai ke langit? Iya, kalau sampai ke langit ke-7 nggak ada maksudnya. Ya makanya aku bilang. Berarti ini sebenarnya Menara Babel tuh ada apa enggak? Yang dikatakan Menara Babel di Al-Quran mana? Di ayat berapa ada Menara Babel diceritakan? Menara yang tinggi itu. Ya, menara yang tinggi bukan Menara Babel. Jadi menara yang tinggi itu ibaratnya piramida Allahu gitu. Akbar. Ini dengarkan. Ketika kemudian Firaun menjelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 36 dan 37 itu kemudian dia minta supaya dibangunkan bangunan sampai di langit. Sampai kepada bisa melihat Tuhannya Nabi Musa. Kan jelas itu. Tapi ternyata itu kan tidak tercapai. Tapi tentang bangunan itu Al-Quran mengakui adanya bangunan yang diminta kemudian oleh Fir'aun kepada Haman untuk dibuatkan dari tanah liat gitu. Nah sekarang permasalahannya adalah apakah bangunan itu sampai ke langit? Iya, nggak sampai ke langit ke-7 kan itu kan langit itu mungkin begini perspektifnya Bang Zuma. Mungkin pada saat itu bangunan yang paling tinggi ya dibangun pada peradaban saat itu Bang Zuma. Tapi oke lah, berarti pembuangan pembuangan Babel itu kan di Alkitab tuh ada Yahudi dan Kristen, oke. Berarti di Islam itu lebih kepada pada saat Allah menciptakan Adam itu sudah ada bahasa gitu kan tadi Bang Zuma mengatakan memang betul. Betul. Itu, nah sekarang permasalahannya enggak. Temanmu di sini 7 orang tidak mampu membuktikan Yesus menciptakan bahasa. Tunggu. Jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana. Al-Quran saya sudah menjelaskan. Saya sudah menjelaskan tentang Al-Quran. Allah menciptakan perbedaan bahasamu. Wahtilafu al-sinatikum. Oke, nah sekarang tolong buktikan Yesus menciptakan seluruh bahasa. Bentar dulu kita harus uji. Kenapa jadi bentar dulu? Kenapa jadi bentar dulu? Kenapa nggak boleh uji Al-Quran? Bagaimana dengan dikatakan bahwa Allah itu mengeluarkan kita dari perut ibu kita dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun? Nah, terus emang kamu tahu ketika kamu keluar jadi bayi? Kamu tahu apa? Makanya An-Nahl 78 ini dikatakan bahwa Allah itu justru menarasikan bahwa bahasa itu tidak dipelajari dengan mudah begitu saja. Bagaimana mungkin ada yang baru? Nah, sekarang ketika kamu menjadi bayi kamu belajar bahasa? Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Udah. Ilmu nggak sampai sana. Sudah belum ada anak bayi kursus bahasa, oke? Tapi kalau misalkan kita balik lagi diam. Sekarang giliranmu membuktikan Yesus menciptakan. Itu di surah Al-Baqarah 31 itu bagaimana, Bang? Dengar. Adam bisa tahu? Tolong kamu tunjukkan di mana kemudian Yesus mengatakan dia yang menciptakan. Nanti dulu kita bahas. Gak usah nangis. Kenapa? Gak usah nangis. Kalau saya bahas Islam tuh kenapa? Loh, gak usah nangis. Kamu kan murtadin. Artinya kamu sudah paham agama yang kamu pergi. Kamu meninggalkan Al-Quran demi menuju kepada kitab yang lebih benar. Ayo, nggak butuh. Kamu murtadin juga belum tentu. Nah, sekarang tugasmu, yakinkan saya. Dengarkan. Sekarang yakinkan saya, Yesus itu adalah Tuhan yang menciptakan segala bahasa. Silakan. Itu tugas. Jumaidah dikendalikan dong mulutnya dong. Silakan. Udah dia mulutmu Jumaidah. Mana yang murtadin tadi? Ayo, silakan Anda tunjukkan data bahwa Yesus menciptakan seluruh bahasa. Silakan. Ini berarti diam dong, gantian. Kalau bertanya kan Tuhanku sudah buktikan dia menciptakan seluruh bahasa. Nah, Tuhanmu Yesus tolong tunjukkan dia menciptakan seluruh bahasa. Silakan. Jumaidah. Silakan.
Belum dijelaskan Bang Zuma. Belum. Ya silakan. Belum. Kenapa kamu tidak jelaskan? Oke, baik. Kalau saya boleh tanya, boleh nggak tanya tadi narasi Bang Zuma? Sudah saya menjawab. Oke, Ya, sekarang giliranmu buktikan Belum. Yesus menciptakan bahasa. Tadi sudah dijelaskan Pak Erben. Mana buktinya? Yesus menciptakan bahasa mana? Jadi Sekarang saya tanya dulu. sebentar ya. Aku bertanya lagi. Dengar baik-baik. Tadi Dengar baik-baik. jangan cuma bertanya. Sebentar, dengar baik-baik. Nggak apa-apa, kita uji aja Al-Qurannya. Kamu sudah Justru saya yang menguji kamu. Saya yang harus menguji kamu. Karena ketika kamu meninggalkan Al-Quran, berarti kamu sudah menemukan kesalahan di dalam. Dan kamu menemukan kebenaran di Bible. Jumaidah. Coba kamu buktikan Yesus menciptakan seluruh bahasa. Silakan. Jumaidah. Biar Pak Irwan bicara secara gantian. Joseph diam. Nggak apa-apa. Berarti Joseph diam. Joseph. Jumaidah diam. Suaramu Jumaidah. Mana buktikan Yesus menciptakan bahasa? Kamu nyembah anak orang tapi nggak bisa membuktikan, gimana sih? Oke ya. Silakan. Yang murtadin tadi dong. kan- Yang murtadin ngomong. Yang murtadin. Buktikan bahwa kau tinggalkan Al-Quran menuju Boleh. Bible. Di Bible ada kebenaran. Boleh, Tunjukkan. Iya. Mana Yesus menciptakan seluruh bahasa. Boleh, saya. Silakan. Dikatakan Silakan. Kamu tunjukkan anak Maria menciptakan seluruh ketika Adam bahasa. menciptakan Suma Allah, diam. Allah menciptakan Kadal pertama gurun. atau Adam sebagai ciptaan yang kemudian Bang Zuma? Allahu Siapa yang Akbar. menciptakan Allah pertama kali? Adam alaihissalam. Adam, bukan Nabi Yes. Muhammad. Nur Muhammad itu diciptakan pertama kali. Yes, betul. berarti Adam atau Nur Muhammad? Adam diciptakan dari Nur Muhammad. Gimana? Adam diciptakan dari Nur Muhammad. Oke. Yes. Ketika ada suatu kisah di mana pada saat Adam diciptakan oleh Allah dan Allah meniupkan ruhnya, di situ katanya Adam melihat ketika Adam menoleh ke belakang ada arsy Allah dan di tiang-tiang arsy Allah itu ada Muhammad. betul. Yes. Berarti ketika Nur Muhammad diciptakan oleh Allah, kemudian dari Nur Muhammad itulah Allah Ciptakan menciptakan Adam. segala sesuatu termasuk Yesus. Oke. Berarti Oke. di dalam diri setiap dari kita itu dari Nur Muhammad, betul. Yes, ada cahaya kebenaran di setiap ciptaan Allah. Betul. Oke, berarti di dalam Paham Al-Quran benar. ketika Allah berarti Islam pada saat ini memahami Adam sebagai makhluk ciptaan Allah yang pertama Yes. kali itu salah atau betul? Udah benar, dia manusia pertama yang diciptakan, bukan nur. Lain nur, lain cahaya, lain manusia. Kamu belajar di mana di Islam? Nur itu makhluk atau pencipta? Nur itu makhluk, jelas, karena Berarti dia adalah penciptaan ciptaan. makhluk. Makhluk, dengarkan. Allah membuat kemudian ciptaan berdasarkan dengan ciptaan. Paham? Berarti- Adam, berarti dengarkan. Islam tidak Kamu mengenal status kreasi belajar. oleh Dengar. baku, Bang. Statusmu belajar, oke? Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari tanah. Tanah adalah ciptaan. Paham? Nah, sekarang giliranmu menjawab. Di mana Yesus dikatakan menciptakan seluruh bahasa? Jangan gitu dulu, ini ada Jangan kau Suma, nanti kau dengan saya Suma, jangan kau lari ya. Bom, kamu jangan yang lari. Kamu yang lari, jangan. Saya tidak akan lari. Saya tidak masuk diberi di sini. kesempatan di sini. Saya Saya hargai masuk di Erben. sini. Saya hargai Erben. Terkait dengan pertanyaanmu tadi tentang Nabi Adam alaihissalam, Al-Quran menjelaskan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaika. Oke, Berarti menarik, Adam, menarik. dengar. Adam diberi pengetahuan. Adam diajarkan wa 'allama. Kata allama di situ. Iya, betul. Bang, Wa 'allama. itu artinya Dan Allah diajarkan. Yes, Adam alaihissalam Diajarkan oleh diajarkan siapa? kemudian. Diajarkan oleh Diajarkan oleh Allah. Diajarkan oleh Allah, betul. Yes. Ketika ada diajarkan oleh Allah, berarti bahasa yang digunakan oleh Adam itu bahasa apa? Bahasa yang dimengerti oleh Adam. Bahasa yang dimengerti oleh Adam itu bahasa apa yang diajarkan oleh Allah? Tidak diterangkan di dalam Al-Quran bahasa yang Kenapa digunakan tidak Adam. diterangkan? Padahal di surah Ya, untuk ayat apa? pertama dikatakan Untuk apa? Al-Quran sebagai Untuk peranci. apa? Untuk apa? Loh, Untuk bagaimana apa? mungkin kamu bisa membuat klaim? Nah, sekarang permasalahannya adalah Adam menggunakan bahasa apa ketika dia berbicara kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Itulah bahasa yang digunakan oleh Allah kepada beliau. Nggak Wa bisa. 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal Saya malaika. tahu, itu Faqala di surah anbi'uni Al-Baqarah bi ayat asma'i 31. haula'i in Saya kuntum hafal. shadiqin. Al-Baqarah 31. Coba ayat 32-nya mengatakan apa? Nanti dulu. Kita Ya, ganti nanti dulu. Jangan lari-lari Kata Allama. Sudah gantian. Allama. Sudah gantian. Kata Gantian. Allama, di situ Allah Gantian. mengajarkan Adam pakai bahasa apa? Gantian. Sekarang Pakai kamu bahasa apa? tunjukkan kepada saya Yesus menciptakan seluruh Kamu bahasa. nggak akan berani menjawab itu karena ketika Allah mengajarkan Adam tidak pernah ada sepakat yang mengatakan itu bahasa Arab. Lah, tidak mengatakan bahasa Arab sopo? Nah, kamu. karena ketika kamu tadi yang mengatakan mengatakan bahasa bahwa Arab. Adam. Al-Qur'an menjelaskan dengan terinci kepada kami. Perinci apanya? Wa Kamu min nggak tahu bahasa ayati apa yang khalqus digunakan samawati wal waqtilafu Bahasa apa yang digunakan oleh Adam, alsinatikum. saya tanya. Oke? Bahasa apa? Lalu kemudian Allah menjelaskan di dalam Bahasa apa, Al-Qur'an Zuma? jelas Jawab. sekali Kalau bukan bahasa Arab, Al-Qur'an bahasa apa? menerangkan bahwa Allah mengutus Bahasa nabi apa? rasul berdasarkan bahasa kaumnya. Udah selesai. Oke, berarti Adam pada saat itu dikatakan sebagai nabi. Allah mengutus Yes. Adam sebagai nabi, betul nggak? Yes, benar. Kepada Karena kaumnya. karena Oke, dia kaum menerima Adam wahyu. pada saat itu berbahasa Oke, apa? karena dia menerima wahyu. Diajarkan Tapi Allah dia bahasa bukan rasul. Bedakan dulu Iya, nabi dan saya rasul, tahu. oke? Tahu. Sekarang tugasmu menjawab mana dalilnya Adam, Yesus menciptakan nggak bisa. seluruh bahasa. Ketika menjelaskan menjelaskan segala sesuatu Murtadin, harus diuji. Murtadin, Adam kamu jangan hanya bisa Adam bertanya. menjelaskan Allah Murtadin, diajarkan oleh Allah semua pakai bahasa pertanyaanmu sudah kujawab, Murtadin. Jawab apa? Sekarang giliranmu Jawab satu dari- pertanyaan ini aja kok susah. Joseph sudah Satu pertanyaan ini aja susah bagi kalian. Oke, saya jawab ya. Tunjukkan Yesus menciptakan seluruh bahasa.
Silakan nangis berjamaah. Oke. Silakan. Enggak nangis. Pak Erben, habis itu izinkan Pak Bom ya, biar si Sumaku bikin melek-melek. Sebentar ya. Dengar baik-baik ya. Silakan, Dudung, silakan. supaya diskusinya Silakan. berkelas, jangan diskusi modal bibir. Yes. Ini sejarah ya. Ya, yang Murtadin tadi kau simak ini seniormu mengajarkan sesuatu yang Sejarah. sifatnya hanya bualan. Kamu bisa diam. Saya tahu kamu Ngerti hanya ya? bisa membual. Tengok aja, Oke, silakan. Adam. Saya diam. Adam lahir tahun 4000 sebelum Masehi. Apa pertanyaan saya? Kenapa masih Dengar ke dulu ya. Adam? Kamu bisa dengar. Peristiwa Babel itu 1656 Masehi, sebelum Masehi. Yesus lahir tahun 4 sebelum Masehi. Peristiwa bahasa di dunia menjadi banyak, itu peristiwa Babel. Diciptakan Yesus kapan? Oke, perhatikan ya. Hei. Yesus lahir tahun 4 sebelum Masehi. Berarti Jadi bukan dia yang pertanyaanmu, menciptakan. kamu bisa diam? Ya, udah selesai. Berarti bukan Yesus yang Gini, menciptakan. cuma ya. Anjing saya, kalau saya bilang diam, langsung diam. Oh, itu anjing. Oke, yang di makanya- gereja itu kan memang Yesus katakan Iya, sebagai guguk. makanya. Beda dengan saya. Saya Lalu manusia, anjing Bung. saya itu juga. Gak bisa menerima kezaliman Kalau kalau lihat saya. pacar orang, Saya anjing saya bukan itu langsung guguk. diambil. Nah, Yesus mengatakan Iya. orang-orang di luar Yahudi Anjing yang saya itu tukang yang kawin, percaya cuma. kepada Yesus Iya. itu disebut Anjing guguk. saya tukang kawin. Iya, anak kecil pun dijidat. Aduh, parah. Kau dengar ya. Jadi kalau kamu bertanya, apakah Yesus yang Saya tanya, menciptakan? apakah Yesus menciptakan Ini bahasa? bahasa di dunia jadi banyak. Di dunia banyak. Itu pada peristiwa Udah, Babel. itu kan tadi sudah Sedangkan yang menciptakan Yesus itu bahasa lahir Tuhannya di tahun Yahudi. 4 sebelum Masehi. Nah, berarti bukan Yesus yang Jadi kalau menciptakan ditanya, bahasa. Udah. apakah, pertanyaannya gini, Apakah Yesus? yang menciptakan Cipta. bahasa? Bukan. Ini sudah menjadi pertanyaan yang ahistoris. Kenapa? Karena Yesus bukan baru lahir pencipta. tahun 4 sebelum Masehi. Dengarkan itu Jadi teman-teman. yang menciptakan bahasa itu bukan Yesus yang hadir sebagai manusia. Nah. Tetapi siapa? Tuhannya Yahudi. Adonai. Elohim. Tuhannya Yahudi Oke. yang menciptakan bahasa, bukan Oke. Yesus. Adonai Elohim lah yang menciptakan Aduh, parah. bahasa. Dalam Ya, nama oke. Yesus, mulut meriam bambu diam. Nah, selesai. Yesus bukan menciptakan bahasa. Udah. Yesus di tahun ini, di zaman Babel, dia masih sebagai firman di dalam Oh, diri mana ada Yesus daripada sebagai Adonai firman? Elohim. Kita buktikan itu, Erben. Iya, Yesus firman bukan ya. firman di situ, Erben. Oke, dia sebagai firman. Bukan, Kenapa? bukan. Kita buktikan. Karena di dalam Injil Yohanes Kita pasal buktikan. 1 dikatakan firman itu kekal Bersama-sama. di dalam diri Allah. Yes, itu bukan Yesus. Yesus mengatakan sebelum Itu bukan dunia Yesus. dijadikan, Itu bukan Yesus. dia ada, dengarkan ya, sebelum Yesus datang sebagai diam manusia, semua. dia ada sebagai firman di dalam diri Allah. Yohanes 1, ini Yohanes 1 ya, Yohanes 1 ayat 1-3 ayat 14. Itu firman Tuhan. Jadi Yohanes 1 bahkan itu Yesus firman Tuhan. katakan, sebelum dunia diciptakan aku sudah ada di dalam diri Bapa. Sebagai apa Yesus di dalam diri Adonai Elohim itu sebagai firman? Sebagai Ini ciptaan. jawaban yang sangat historis. Tapi memang kalau cuma pengagum Quran yang ahistoris, ini tidak akan bisa kau pahami. Nah, kamu sendiri yang Karena kitab itu menjelaskan bukan kitab yang sejarah. menciptakan adalah Adonai Elohim, berarti bukan Iya, Yesus. yang menciptakan bahasa Adonai Elohim, bukan manusia Aduh, Yesus. parah. Orang manusia Yesus baru datang di tahun 4 sebelum Masehi. Gimana? Jangan tertawa. Masya Allah. Kamu Udah selesai. Sekarang kita buktikan Yesus itu firman atau bukan. bentar. Oke. Jadi gini, makanya gini cuma. Kamu itu pertanyaan itu membuktikan bahwa kamu itu memang benar-benar bodoh. Kenapa Ya, nggak bodoh? apa-apa. Ini Nggak apa-apa. Yesus lahir 4 sebelum Masehi. Lahir 4 sebelum Babel Masehi. 1656 sebelum Masehi. Aduh, Jadi, parah ini. apakah Yesus yang Yesus menciptakan lahir bahasa? 4 sebelum Jelas Masehi makin katanya. Bukan Yesus, tetapi 400 Adonai tahun Elohim. sebelum Terus Yesus Maria. siapa? Di tahun 400 ini, dia 400 sebagai tahun firman di dalam sebelum diri Maria Allah diciptakan, yang Yesus berbeda. lahir. Kau kan mau diskusi, Oke. sopan Saya lah. sudah jawab ya. Lucu. Oke, sudah. 400 tahun. Waduh. 400 tahun Kamu itu sebelum bisa ibunya dulu. diciptakan. Kamu itu sudah menjadi lawakan kami di sini. Erben, bagaimana Anda mengatakan Yesus lahir di abad 4 sebelum Masehi, Erben? Udah selesai ya, udah selesai juga. Saudara Erben, Silakan, bro. bagaimana Anda Bro. mengatakan Yesus lahir 400 tahun sebelum Masehi? Siapa bilang Yesus lahir 400 tahun sebelum Masehi? Gila. Itu tadi apa kamu? 4 sebelum Masehi. Oh, 4 Bukan sebelum abad. Masehi. Oke. Aduh, Nah, sekarang aduh. sorry. Rupanya kamu itu bukan Maaf. buta teling. Saya pikir kamu mengatakan tahun. Dengarkan, abad keempat sebelum Masehi. Sorry. 10 tahun 4 sebelum Masehi. Oke. Ya Tuhan, kamu buta huruf Oke. juga. Berarti jelas. Itu buta telinga juga. Dengarkan. Saya sudah minta maaf. Saya keliru. Saya Oke, dengar. silakan ya. Oke, Jadi pertanyaan sekarang itu sangat berarti tidak sesuai dengan historis ya. Jadi iya, udah. artinya kamu Berarti perlu kita belajar kasih histori. kesimpulan. Kita Oke. simpulkan bahwasanya Yesus bukan pencipta. Udah selesai. Yang Bukan. pencipta. Yesus itu kemanusiaannya bukan pencipta, hakikat ilahinya sebagai firman. Memang ada unsur lain di dalam diri Yesus. Loh, Yesus
itu donaturnya, bro. Oh, jadi Yesus itu Iya, jadi Bapak donatur Yesus. Jadi Yesus itu firman jadi Allah dan manusia. Oh, gitu. Oh iya, Yesus itu kan manusia luar biasa, bro. Oh, luar biasa, tapi dia tetap manusia kan? Loh, sekarang kita lihat aja gini. Oke, saya itu setuju Yesus manusia. Yes. Satu-satunya manusia yang tidak berdosa Yesus, bro. Oh, siapa bilang? Satu-satunya manusia yang Satu-satunya manusia yang Oke, paling sebentar. banyak dosanya di atas muka bumi adalah Yesus. Mau kita buktikan? Dalam nama Bapa dan Putra. Mau dan kita Roh buktikan? Kudus, Allah tahu. Satu-satunya Rumah manusia yang paling banyak dosanya di Bisa kayak gini. Oke, Diskusi nggak bisa. saya pikir dia menghujat ya. Bagi-bagi kue ulang tahun, Kak. Aduh. Oke, Untuk saya kawan-kawan turunkan semua. ya. Kenapa? Yang Karena saya mau tegas. Untuk kawan-kawan semua yang nonton di sini, kalian itu Islam. Pertontonkan Islam yang benar. Masa Waduh. orang menghujat itu di kalian dalam hukum, Quran, diskusi nggak tahu, dengarkan kalian ya dapat Islam ya. tahu. Di dalam Quran, Aduh. di dalam hadis kalian itu, Isamu itu dikandung dari Roh Suci. Bahkan di Iya. dalam hadismu, Yesus atau Isa yang kalian anggap sama itu, satu-satunya yang tidak dijamah oleh setan. Tapi cuma mengatakan Yesus paling banyak dosa. Saya turunkan kamu karena kamu sudah menghujat. Mohon maaf. Ya, kami takut dia berdosa Iya. seperti Agustan mati. Iya, kami Kenapa? kami Bikin kami kita. mengasihimu ya. Iya, Oke ya, makanya. jadi beginilah Paham, Bu. gurundanya Islam sangat memalukan. Sangat memalukan. Itu Erben. Itu Erben. Bentar, bentar, Dia bentar. mengatakan Kita Tuhan tadi sabar di sini ya. Parah. Bentar. Itu kita di sini menjaga marwah kalian ya Islam. Iya. Jangan seperti Agustan yang mati karena dia menantang Tuhan kita dengan duduk Jangan kita. juga seperti siapa? Ahmad Dedat. Ahmad Dedat yang menantang Roh Kudus juga dia mati 8 tahun dia dimatikan semua panca inderanya. Jangan seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah curhat lah, nggak usah curhat lah, nggak usah curhat. Mari saya buktikan Yesus adalah manusia yang paling banyak dosanya di antara seluruh umat manusia. Mari saya pertanggungjawabkan bahasa saya bertanggung jawabkan. Saya bertanggung jawab. Tanya dong ke saya, kenapa Bang Suma mengatakan Yesus manusia paling banyak dosanya? Mari kita buktikan. Oke, ini manusia PowerPoint suruh diam. Manusia PowerPoint suruh diam. Saya akan buktikan bahwa Yesus itu adalah manusia yang paling banyak dosanya di antara seluruh umat manusia. Oke ya? Oke, saya mulai. Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, apa yang dikatakan oleh Yesus? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam api neraka, di dalam kerajaan surga. Oke, itu pengakuan Yesus. Lalu Paulus mengajarkan di dalam Efesus 2 nomor 15, Yesus mati untuk membatalkan segala hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Pertanyaannya, menurut Yesus, apa hukumnya bagi orang yang meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, meskipun yang paling terkecil? Oke, silakan. Udah ya? Jadi Yesus itu, menurut Yesus, adalah manusia yang menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Jadi menurut Yesus, Yesus adalah orang yang akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Oke? Silakan. Udah, hasil Google udah. Sekarang saya ingin membuktikan pengakuan saya. Manusia yang paling banyak dosanya di antara seluruh manusia adalah Yesus. Udah, itu sudah jelas itu. Sudah ditinggalkan itu. Udah selesai tadi bom. Hasil Google-mu itu percuma. Sudah kita bahas itu. Sekarang bahasan kedua. Saya mengatakan bahwasanya Yesus itu manusia. Udah ditinggal tadi itu, udah ditinggal. Sekarang kamu Google yang baru lagi. Saya mengatakan menurut Yesus. Lah kamu bahas apa, Bom? Bom itu sudah selesai, Bom. Si Murtadin tadi itu udah keok, Bom. Udah selesai itu, Bom. Itu sudah selesai, Bom. Udah selesai, Bom. Udah selesai itu. Udah selesai itu, Bom.
Yang kamu bahas itu kitabnya orang Yahudi. Yang kamu bahas itu kitabnya Yahudi. Aduh. Yesus menciptakan seluruh bahasa, mana? Itu pertanyaan saya tadi. Bom, itu pertanyaan saya. Ya, yang ngajarin Yesus dua natur siapa? Yang ngajarin Yesus dua natur siapa? Oke, yang menciptakan dagingnya Yesus siapa? Yang menciptakan Oke. Sekarang saya mau tanya, Bom. Saya mau tanya, Bom. Sekarang saya mau bertanya, Bom. Siapa? Udah. Bom, sudah. Itu kamu bahas sejarah Yahudi itu sudah. Kamu nggak ada koinnya. Loh, saya belum bertanya. Saya belum bertanya. Bom, saya belum bertanya, Bom. Saya belum bertanya pertanyaan. Tenang. Pendeta sudah belajar Al-Quran dan hadis. Tenang. Ini. Maka kami kirimkan kepada mereka siksa berupa banjir besar. Hah? Sejak kapan ada banjir? Belalang, kutu. Sebentar ulang. Maka kami kirimkan kepada mereka siksa berupa banjir besar. Aduh. Belalang, iya. Kutu. Aduh. Kutu di mana, bro? Kata iya. Dan darah. Akhirnya berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas terperinci, akan tetapi mereka akan menyombongkan diri dan mereka adalah kaum pendurhaka. Iya, ini kan 4 cuma. Ya, 4. 4 aja. 6 atau 5 lagi di mana, Bro Jung? Oke, dengarkan dulu. Anda menelisik kemudian apa yang ada di dalam Al-Quran menggunakan data kitabmu. Kan itu poinnya kan? Kamu ingin bukan. Lalu? Bukan. Tadi lalu? di dalam ayat Quran yang ditunjukkan Bom katanya ada 9 mujizat. Ya mujizat dengan tula itu beda. Terserah, terserah. Mau mujizat, mau tula terserah. Allahu Akbar. Oke, sekarang tulah atau mujizat pun itu terserah. Yang 9 itu apa aja? Tidak diterangkan kan di data itu? Oh, berarti surat ya, loh, katanya dijelaskan tadi. Apanya yang dijelaskan? Di surat 12. Nih surat 12 ini. Oke, coba surat 12. Ya. Surat 12 ntar kita baca nih. Yes, nih ya, ntar ya. Nih. Apa? Sungguh pada kisah mereka, berarti kisah tentang Nabi Musa, benar-benar terdapat pelajaran. Ini perhatikan ini, pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Berarti untuk orang berakal sehat. Ini kan firman Allah, saya setuju. Ya, terus apa masalahnya? Firman Allah untuk orang berakal sehat nih. Iya, apa masalahnya? Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat. Nah, terus apa masalahnya? Melainkan, dengar, melainkan merupakan pembenar. Ingat,
Pembenar, ingat pembenar. Di dalam kitab Taurat ada 10 tulah. Kenapa di Al-Quran tadi surat Al-Araf itu hanya 4 tulah? Yang kamu jadikan sandaran itu Taurat yang mana? Loh, sekarang kau punya Taurat yang asli mana? Mereka udah lari. Bukan Taurat yang Kamu mengukur kitab sucinya umat Islam dengan kitab Kita diskusi santai aja. Gini Bro Jum, di dalam naskah gulungan Laut Mati itu setelah diteliti isinya sama dengan kitab Taurat yang digunakan oleh Septuaginta. Dan di situ sepakat mengatakan 10 tulah. Sekarang bagaimana dengan Quran Bro? Kok bisa 9? Yang 9 itu apa saja? Kalau 5 tadi sudah kau sebutkan kita hargai, yang 5 lagi mana? Oke, yang kamu jadikan, dengarkan. Kamu itu sempurna Bro. Oke, yang kamu jadikan tolak ukur adalah kitabmu kan? Kepada Al-Quran. Quranmu sendiri mengatakan 9. Ya, betul. Kitab saya mengatakan 9 mujizat kan? Nah, kenapa kamu menyelisih? Dengarkan. Kenapa kamu menyelisih? Dengarkan. Kenapa kamu menyelisih Al-Quran dengan kitab yang kamu punya? Kenapa? Kamu yakin? Kamu yakin kitab itu yang diajarkan Musa? Kitab mereka maksudnya apa itu? Kitab yang datang kepada para nabi. Oke, kitab apa? Sekarang kitabmu itu datang kepada siapa? Kitab kamu itu. Saya tanya dulu, yang kamu pegang untuk menilai Al-Quran itu kitabnya siapa? Manuskrip gulungan yang ditulis dalam manuskrip apa? Itu sejalan dengan manuskrip apa? Septuaginta. Kamu tunjukkan data akurat dari Nabi Musa coba. Oh, berarti ceritanya dibuat-buat ini. Kamu menilai Al-Quran dengan buku terjemahan yang nggak jelas. Berarti kamu kurang beriman. Berimanlah kepada Al-Quran, Suman. Kamu menilai Al-Quran dengan kitab itu. yang nggak bisa jawab ya, kasihan. Bukan nggak bisa jawab. Al-Quran mengatakan 10 tulah ada kenapa 4 tulah. Al-Quran mengatakan itu. Oke, apa? Bro Duran. Aduh, Suma, kau cari Kamu lucu. Kamu menilai Al-Quran. Dengarkan. Kamu menilai Al-Quran dengan buku terjemahanmu. Pak Bom. Bukan terjemahan. Lalu apa? Bukan terjemahan. Apa? Bentar dulu Pak Bom. Coba tunjukkan dulu Quran yang mengatakan bahwa Quran itu diberikan secara detail dan teliti. Surah berapa Pak Duran? Surah 11 ayat 1. 11 ayat 1 nih ada surah 11 ayat 1 itu. Sebentar. Kenapa? Surat 11 sebentar. Surat Hud, sudah Pak Pendeta sudah belajar dari kiamat. Kamu menilai Al-Quran dengan bukumu itu, buku yang gak jelas dari mana. Dibacakan dulu. Coba bacakan dulu. Alif Lam Ra. Inilah kitab-kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dan dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci dan diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha teliti. Nah itu silakan Pak Ben. Udah ya. Oke, pertanyaannya Bro, sesuai dengan data Quranmu itu kan teliti dan lengkap. Yang 9 yang disebutkan di kitabmu itu yang mana Bro? Di mana saja? Dengarkan. Mau tahu. Dengarkan. Oke, silakan. Kamu menilai Al-Quran dengan kitab kamu. Kan lucu. Di Quranmu dikatakan 9. Dengarkan. Al-Quran mengatakan kitab kimat ayat summa fussilat. Tapi di situ 4. Hakim lagi di mana Bro? Iya, justru harusnya Alkitab ini jelasin. Al-Quran katanya penyempurna. Dengarkan. Ayat-ayatnya disusun dengan rapi, terpelihara dari kekeliruan. Kemudian kandungannya dijelaskan secara terperinci. Ada yang mengenai tauhid. Dengarkan. Yang terinci di situ diterangkan tentang tauhid, tentang hukum, tentang akhlak. Di dalam Al-Quran itu kan 4. Yang di sini ada 9, termasuk 9. Yang 9 ini mana saja? Pertanyaan saya yang kedua. Itu yang mujizat kan ini. Nah, 9 ini apa saja? Oke, silakan. Coba. Di mana kamu dapatkan itu? Di mana? Oh, tidak tahu. Berarti saya jadi ustaz lagi nih. Iya, di mana? Saya jadi ustaz. Di mana? Di surah apa? Ayat berapa? Oke, silakan dibuka Pak Bom, silakan. Tenang. Iya, sabar dong. 1 Pak Bom, saya baca Surat 27. Enggak ya? Ini surat Al-Quran 27. Udah. Dengarkan Bro Duran mau kasih. Ini Surat An-Amal ayat 12 kita buka. Nih, hasilnya ini. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Terus? Ia akan keluar dalam keadaan bercahaya, putih bukan karena cacat. Nah, kedua mujizat ini termasuk dalam 9 macam mujizat yang akan diterangkan di situ 9 mana? Yang mana? Innahum kanu qauma fasiqin. Buka Quran. Mana? Quran lagi mana? Mana dikatakan 9 situ? Coba tunjukkan.
Dari kata apa? Kok ini tulisan 9 gimana sih? Yang mana? Mana di dalam Al-Quran? Astagfirullahaladzim. Ayat 12 mana mengatakan 9? Pak Irben, saya udah, ini sampah udah kalah. Ya, mana? Mana? Hancur, hancur. Anda Selesai kau semua. Hancur kau. Kau sudah menjadi tameng. Apa 9? Apa? Rupanya Suma nggak bisa belajar bahasa Arab ini. Artinya aja kau sudah salah. Hancur kau semua. Innahum kanu qauma fasiqin. Mana 9 itu mana? Yang mana 9? Apa? 9 ini. Apa itu 9? Apa itu 9? Dijelaskan apa itu? Apa sih Jum? Apa itu 9? Semua hancur kau para rubuh. Wa adkhilu yadaka fi Pak Bom Bom. jaybika. Mana 9 situ? Mana 9? Bentar. Pak Bom Bom, kita pakai Google Translate aja Pak Bom Bom. Dapat sih. Oke. Surah berapa tadi Pak Bom Bom? Oke, Bro Duran, lanjut Bro Duran. Iya, itu sebenarnya banyak banget. Surah 27 ayat 12. Disebutkan nggak di situ 9 mujizatnya? Justru itu yang kita tanya. Dikatakan ada 9, tapi apa itu yang kita tanya? Yang kita tanya justru yang 9 yang disebutkan itu apa? Kan kita kurang saya kira Anda mengatakan ada 9 mujizat di situ, ada 9 tula. Nggak ada kan? 9 itu tisri. Nih. Ini ada kata tisri di situ. Ya tahu. Mujizatnya nggak disebutkan kan di sana kau? Ya udah, itu yang kita tanya. Di Al-Quran mengatakan mujizat itu. Loh, berarti kau nggak dengar pertanyaan Juma, makanya bibir kau lebih cerdas dari telingamu. Cuma saya sudah translate ini. Dan masukkanlah. Ini kata 9 ada ini. 9. Iya. Karena tahu. Kalau yang Anda maksud itu, dengarkan. Kalau yang Anda maksud ini kata itu 9 ini apa aja? Hari ini tanya. Cuma hancur. Yang 9 mujizat yang detail dan teliti di dalam Quran itu apa aja, Bro? Iya. Kalau di dalam tafsir ya, di dalam tafsir itu dijelaskan. Yang pertama itu ada lebih pandai daripada Allah, luar biasa. Nah, itu dia. Masa ulama lebih cerdas daripada sesama. Kan tidak dijelaskan di sini, Bu. Kan tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Niscaya ia akan keluar putih bersinar, bukan karena penyakit, tapi kedua mukjizat ini, termasuk 9 buah mukjizat. Kutunya lari, kutunya cari koin. Yang pertama adalah tangan, yang kedua tongkat, yang kedua paceklik yang panjang, yang ketiga kekurangan kutu hancur, belelang, kemudian kutu kata, lalu kemudian darah. Kutunya semua hancur hari ini, hancur dengan Pak Bom. Masalahnya kutunya mati. Saya sudah menyebutkan. Saya sudah sebutkan. Qurannya yang nggak ada. 9 itu saya sudah jelaskan. Lari sapi ekor. Coba kau jadikan kamera, aku tunggu sebentar kau nonton. Aku tunggu kau di YouTube semua. Saya sudah menyebutkan 9. Saya sudah menyebutkan 9 itu. Biarkan aku Pak Irben, izinkan aku Pak Irben. Ini teman-teman Fesola Kabembu ada nonton. Pak Irben, aku minta izin hari ini aku akan hancur dia Pak Irben. Sapu bukan dia, Pak Kiamat minta izin ya teman-teman ya. Biarkan aku bicara. Hancur kau semua, hancur kau semua. Saya tanyakan kau kira hamba Tuhan tidak bisa belajar Al-Quran? Saya akan mencari kebenaran, saya juga belajar Al-Quran maupun hadis. Dan saya tahu bahwa Al-Quran adalah firman Allah, makanya saya ingin belajar. Wajar kalau saya ingin belajar semua. Tapi hari ini kau nggak bisa menjawab. Rupanya kau hanya mencari koin. Kau hanya mencari koin, bukan mencari kebenaran semua. Saya sudah menjelaskan. Saya sudah menjelaskan 9 mujizat tidak menjelaskan. Yang mengatakan itu tadi tidak dijelaskan langsung di ayatnya. Tetapi tafsirnya baru dijelaskan. Satu mujizat apa? Satu mujizat apa? Satu mujizat apa dari 9 itu kan? Satu kan masalah pasukan tangan. Sekarang dalam apa? Silakan. Pertama tangan, kemudian tongkat, kemudian paceklik yang panjang, kemudian kekurangan makanan buah-buahan, kemudian belalang, kemudian kutu, kemudian kata, kemudian darah. Tadi saya bilang patulan berbeda mujizat. Jelas udah kembali. Hari ini aku dengan dia 9 di antaranya itu adalah mujizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, dan dari antara 9 juga itu ada kekuatan kepada mereka Bani Israel yang ada di Mesir Fir'aun. Puas aku. Kutu. Hancur dia. Sebentar, tenang. Sekarang Anda menilai Al-Quran dengan kitab Anda terjemahan yang santai aja. Kan parah. Satu Pak. Pak Irben hitung satu-satu apa yang mujizat yang dikasih. Oke, kita hitung satu-satu ini ya, Bro Jung. Dari jemaahnya. Tongkat dan tangan Nabi Musa 1, berkurangnya hasil tanaman 2, kemudian banjir 3, berapa kata hitung dulu? Belalang 4, kutu 5, katak 6, darah 7. 2 lagi di mana, Jung? Terus kenapa Anda menjadikan dasar pijakan adalah kitab Anda? Loh, kenapa? Bukan di dalam kitabmu sendiri dikatakan 9 tadi. Iya, memang di kitabmu begitu. Terus di kitabmu 10.
Di kitabmu 10. Bukan. Saya ulangi. Terus kenapa yang menjadi tolak kebenarannya sekarang apa? Dengarkan. Yang menjadi tolak kebenarannya sekarang apa? Kami menghakimi Quran, ajarannya menyesatkan. Gini. Sekarang yang menjadi tolak ukuran kebenarannya apa? Bisa diam nggak? Saya tanya. Al-Quranku mengatakan 9. Gitu. Oke, sebentar. Di dalam Quran dikatakan 9. Tetapi yang 9 ini tidak ada dijelaskan di Quran. Ada dijelaskan di tafsir. Tapi di tafsir pun itu hanya ada 7. Pertanyaannya adalah, para penafsir ini mereka tahu dari mana? Kan begitu, Jum. Yang menafsirkan itu dari mana mereka tahu? Harusnya Allah lebih tahu daripada para penafsir. Jadi yang kita tanya sekarang, kalau di dalam Quranmu disebutkan 9, kemudian di dalam tafsir dari diartikan agama 7, lain. masih kurang Yang menjadi 2. tolak ukur kebenaran antara Al-Quran dan kitab terjemahanmu itu apa? Dari mana para penafsir ini tahu? Apakah para penafsir lebih pintar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu Bro Jum. Silakan Bro Jum. Oke, baik. Saya terangkan kepadamu ya. Bahwasanya ketika dengarkan saya. Nggak bisa. Buka data. Dengarkan. Dulu. Ketika Al-Quran mengatakan ada 9 buah mukjizat, oke? Terus kitabmu yang terjemahan mengatakan 10 tulah. Sekarang tolak ukurmu untuk membenarkan kitab dan Al-Quran salah itu apa? Tolak ukurnya dari kitab Anda sendiri, Ju. Tolak Kitabmu ukurnya sendiri, 9 dikatakan. Iya, 9 menurut Al-Quran. Terjemahan kitabnya agama lain yang kamu ambil adalah 10. Dan sekarang yang menjadi tolak ukur yang benar yang mana? 9 dan 10 yang mana yang benar? Kita hanya bertanya Yang mana yang menjadi tolak ukur Anda? Dengarkan. Apa yang menjadi tolak ukur Anda? Yang benar itu adalah 10. Saya tanya. Apa yang menjadi tolak ukur? Teman-teman, ketahuan semua tidak paham Al-Quran. Masa pendeta yang belajar Al-Quran? Masa seorang pendeta yang belajar semua nggak bisa jawab? Semua ahli Al-Quran kan Anda Ustaz, saya bertanya. Al-Quran saya mengatakan 9. Terjemahan kitab agama lain yang kamu gunakan 10. Sekarang apa tolak ukurnya Anda mengatakan yang 10 itu benar? Ya udah yang 9 apa aja. Sekarang saya tanya, apa yang menjadi tolak ukur yang 10 itu benar? Jawab. Yang 9 apa aja, Ju? Yang 9 apa aja? Saya tanya, apa yang menjadi tolak ukur yang 10 itu benar dari yang 9? Jawab. Yang tolak ukurnya Anda sendiri. Kitab Anda sendiri yang 9. Kitab saya mengatakan 9. Kitab yang Anda gunakan 10. Apa yang menjadi tolak ukur bahwa kitab Anda benar? Dengarkan. Apa yang menjadi tolak ukur Anda menjadi benar? Nggak bisa jawab. Apa yang menjadi tolak ukur kitabnya yang Anda gunakan kitabnya orang Yahudi? 10 itu apa? Kitab palsu. Sekarang jawab 2 lagi apa? Apa yang menjadi tolak ukur? Apa yang menjadi tolak ukur? Apa yang menjadi tolak ukur bahwa kitab Anda betul yang mengatakan 10? sendiri kok yang kita tanya. Oke, hubungan Quran lagi kami juga. Nangis. Yang 9 jawab. Yang 9 Allahu Akbar. Kamu nangis dia. Sekarang pertanyaan saya, di kitab yang kamu ambil dari Septuaginta, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mengatakan 10. Mengatakan ada 9. Al-Quran saya mengatakan 9 mukjizat. Sekarang pertanyaan saya, apa yang menjadi tolak ukur bahwa terjemahan yang kamu pakai itu lebih benar dari Al-Quran? Apa yang menjadi tolak ukur? Yang kita tanya itu teman-teman, di dalam Quran dikatakan ada 9. Apa yang menjadi tolak ukur? Tetapi di dalam apa yang menjadi tolak ukur? Ditemukan hanya 4. Tetapi kata si Jum adalah di dalam tafsir ada. Ketika kita hitung di dalam 1 7. Sementara di dalam surat Hud ayat 1 dikatakan bahwa mau 7, mau 3, mau 1, mau tidak ada. Sekarang permasalahannya adalah dengarkan. Sekarang permasalahannya adalah mana yang menjadi tolak ukur? Mana yang menjadi tolak ukur? Pikun cuma nulis 7. Iya. Coba Anda tunjukkan kepada saya. Kok bisa tahu? Coba kamu tunjukkan kepada saya. Antara Quran cuma tahu 4. Ya sudah. Berarti penafsir lebih cerdas daripada yang memberikan. Mau 3, mau 2, mau 1, mau 7. Yang kita tanya itu kan detail dan teliti. Nah sekarang coba kamu tunjukkan apa yang menjadi tolak ukur. Dalam Quran. Dalam tafsir. Mana yang menjadi tolak ukurnya mana? Yang lain itu di mana Bro Jum? Mana? Oke, silakan Bro Jum. Mana yang menjadi tolak ukur? Coba. Yang menjadi tolak ukur. Al-Quran sendiri mengatakan 9. Iya, Al-Quran mengatakan 9. Oke, kamu mengatakan itu Jum. Kamu mengatakan bahwa dirimu 10. Kitabmu 10. Nah sekarang apa yang menjadi dasar? Apa yang menjadi dasar? Apa yang menjadi dasar kebenaran yang kamu punya dengan mengatakan Al-Quran salah? Yang 9 itu apa aja Miriam?
Nangis dia. Meriam Nangis. bambu yang 9 apa aja? Nangis dia. Loh, saya nggak nangis, saya justru senang. Nangis. Coba kau buktikan apa yang menjadi tolak ukur. Allahmu mengatakan ada 9, tetapi Allahmu hanya menerangkan 4. Kemudian di dalam tafsirmu menerangkan 7. Penafsir lebih cerdas daripada Allahmu. Itu yang pun benar tidak mana, bisa Juma? menjelaskan yang 9. Sekarang Juma, di mana yang 2 lagi? Al-Quran, bro, silakan. dengarkan. ulama Saudara, ini nggak silakan. sepakat Al-Quran tidak menjelaskan secara terperinci Oke. tentang 9 Coba tadi. tunjukkan dulu. Oke. Nah, Dengarkan. tunjukkan dulu bro kiamat. Surat Qurannya bro, tunjukkan dulu. Ya, Surat ayat itu 1 bro. itu. Kau bilang Dia dia bilang menjelaskan tidak secara terperinci terperinci. loh. Al-Quran yang dirincikan Al-Quran itu bukan yang itu yang Anda maksud, Bung. Dengarkan, yang dimaksud terperinci itu bukan itu, Bung. Tunjukkan dulu bro kiamat. Biar dilihat para penonton. Ayat 1 yang mengatakan Quran diberikan secara terperinci. Juma jelaskan. Dia sudah mengakui Pak Erban, katanya tidak terperinci Qurannya. Oh, Dia sudah tidak kamu udah murtad terperinci. sekarang. Ini Oke, ada surat teman-teman 1 itu. Oke, dengarkan. Terima kasih. Anda membawa data Al-Quran tadi. Dengarkan. Al-Quran tidak terperinci. Lihat ya, umat muslim semua anak-anak bangsa lihat mikrofon Juma ya. Mantap Juma, mantap. Bagus. Oke, saya boleh bicara. Saya boleh bicara. Bukan Yang saya katakan tidak terperinci yang Anda bawa itu di dalam surah An-Naml ayat 12 memang ada diterangkan di mana jadi terperinci. Dengarkan. An-Naml ayat 12 dia mengatakan ada 9 mukjizat. Memang ada dirincikan. Teman-teman Islam di An-Naml ayat 12, An-Naml ayat 12 ada 9 mukjizat. Memang dijelaskan secara terperinci. Diberikan secara terperinci. Memang ada dijelaskan secara terperinci. Maafkanlah si Juma ya teman-temannya. Dia memang ada dijelaskan. Katanya Quran tidak terperinci loh bro sama si Juma. Dasar Paulus. Dasar Paulus. Yang saya katakan tidak terperinci di An-Naml ayat 12 yang kamu bawa. Kamu kan minta mana di dalam Al-Quran, mana di dalam ayat An-Naml ayat 12 itu mana? Oke, sudah 9 mukjizat. Terima kasih sama Memang Juma nggak dijelaskan di situ. Memang ada. Ada dijelaskan. Akui bahwa Quran itu tidak terperinci. Terima kasih. Mulai pakai jurus Paulus. An-Naml ayat 12. An-Naml ayat 12 tidak dijelaskan di sana bahwasanya di situ diterangkan. Sekarang kau bilang Quran tidak terperinci, nggak lengkap. An-Naml ayat 12 emang ada dirincikan 9 mukjizat itu ada. Jadi yang mana bro? Oke sudah ya. Yang Oke ya. 9 itu oke silakan. Oke, giliran saya sekarang bertanya Ini kepada penistaan. saudara-saudara. Qurannya dibilang nggak terperinci. Giliran saya sekarang yang bertanya. Siapa Oke, yang silakan. menciptakan manusia Yesus? Silakan. Oke, di dalam Kemanusiaannya iman Kristen, berawal dari Bunda manusia Maria. Yesus itu tidak diciptakan, tetapi Loh. firman yang inkarnasi menjadi Tadi katanya manusia. Yesus Gitu itu ya. daripadanya segala sesuatu diciptakan. Loh, dia Pertanyaannya, yang menciptakan siapa firman. yang menciptakan Firman. anaknya Maria? Jawab. Nggak ada. Hah? Yesus nggak diciptakan. Hah? Jadi Iya, Yesus nggak diciptakan. anak Maria itu Oke, tidak coba diciptakan? Kita baca Cuma dulu ya bro. muter gitu doang. Enggak, saya tanya. Coba. Bentar, dengar. Kita baca ya. Juma kita baca aja. Dengarkan. Di dalam Dengar kitab ya. saudara, dengarkan. Di dalam kitab Nggak saudara ada. dikatakan Oke. bahwasanya Kamu bertanya, bro. dari dia segala sesuatu diciptakan. Oke, Pertanyaan segala saya, sesuatu diciptakan. siapa yang menciptakan Alam itu diciptakan tubuh ketika- Yesus Nggak, yang selesai. disunat Itu pada hari Oke, ke-8? perhatikan ya Siapa? teman-teman. Siapa? Ini. Kita akan jawab ini. Tenang kalian. Ya, oke. Pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, terus Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dia. segala sesuatu Tanpa firman, dijadikan oleh firman. tidak ada Oke. satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, sekarang pertanyaannya, Jadi di dalam iman siapa yang Kristen, menjadikan firman itulah yang menciptakan. Ben, pertanyaannya siapa Dengar yang dulu, menciptakan oke. tubuh Yesus? Firman itu kekal di dalam diri Allah Juma. Siapa yang menciptakan tubuh Yesus, Oke. Ben? Oke, kalau tubuh Yesus itu jawabannya di sini. Perhatikan ya. Yohanes pasal 1, firman Allah kekal di dalam diri Allah. Di dalam Yohanes pasal 14, firman Allah yang kekal di dalam diri Allah menjadi manusia. Menjadi. Firman menjadi. itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Menjadi dan itu kita berarti telah melihat kemuliaannya. Dengarkan. Menjadi itu berarti hal baru, betul? Loh, ya firman itu kan ilahi, transenden. Firman itu transenden ilahi. Firman yang transenden itu menjadi manusia. Menjadi yang tadinya bukan manusia menjadi Iya, manusia, menjadi betul? manusia. Yang tadinya bukan manusia menjadi manusia, betul? Oke, ini firman menjadi manusia, betul. Iya, berarti dia sesuatu yang diadakan, sesuatu yang dicipta, betul? Boleh saya jawab? Mana ada sesuatu yang dicipta? Loh, tadi katanya menjadi, yang tadinya bukan manusia, yang tadinya bukan manusia, menjadi manusia. Berarti sesuatu yang tadinya bukan, yang tadinya bukan menjadi Oke, manusia. kita mau lihat dulu ya perkataan Yesus itu. Yang mengatakan Yesus itu sebelum Abraham ada, aku sudah ada di mana itu ya, bro kiamat? Boleh saya jawab Pak Irben? Itu Yohanes 8 ayatnya yang ketiga ayat terakhir. Oke, Bentar, jangan di situ dulu. 58 Pak Erben. Yohanes. Enggak, jangan di situ dulu Pak, jangan di situ dulu. Ya, kemana?
Oke, gini ya. Roma 1 ayat 3. Sebentar, teman-teman. Roma 1 ayat 3 jelas. Boleh Pak dibantu dibukakan? Atau saya buka kamera nggak apa-apa? Ini. Oh ya, boleh supaya Bro tunjukkan ya. Jadi diskusi itu berbasis data ya teman-teman ya. Mohon maaf, ini room belajar Alkitab ya? Iya, betul. Ya, ini belajar. Oh, baik. Gak apa-apa. Iya. Makasih ya Ustadz Zuma ya. Roma 1 ayat 3 jelas di sini dikatakan tentang anaknya, yaitu yang kita sebut sebagai Mesias atau Al-Masih, yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Juma menghadapi seorang Kristen yang cukup cerdas dan juga ahli sejarah ya. Jadi saudara dalam Tuhan, dari apa yang mereka bicarakan kita bisa melihat bahwa ternyata ya Juma sangat tidak paham terhadap Alkitab. Dia tidak mengerti Alkitab. Dia memang menjelaskan ayat-ayat Alkitab ya. Dia mengutip beberapa ayat Alkitab untuk mendukung apa yang menjadi argumentasinya di video tadi. Tetapi saudaraku dalam Tuhan, kalau kita perhatikan ternyata argumentasinya atau penjelasannya tidak sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Alkitab. Ya, apalagi kalau dia membicarakan sejarah kekristenan, sejarah Alkitab, sangat-sangat tidak nyambung. Jadi dalam Tuhan, dari sini kita bisa melihat Juma menunjukkan kebotolannya sendiri terhadap pendengarnya ya. Secara tidak sadar ya, dia sudah menunjukkan bahwa dia orang yang tidak paham Alkitab. Walaupun dia membahas Alkitab, dia mengutip ayat Alkitab, dia menjelaskannya, menafsirkannya, tetapi semua ngawur, semua tidak sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Alkitab. Dari sini kita bisa melihat kualitas Juma terhadap Alkitab sejauh mana. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, pesan saya buat Juma, ya, berhentilah membahas Alkitab. Saya tidak bosan-bosan mau sampaikan pesan ini. Berhentilah membahas Alkitab sebelum Alkitab semakin mempermalukan dirimu sendiri. Karena kamu tidak mengerti Alkitab, itulah. Kamu tidak punya ilmu pengetahuan tentang Alkitab. Bahkan ilmu dasar pun tidak punya. Jadi bagaimana bagaimana Juma membicarakan Alkitab, bagaimana Juma berkuar-kuar tentang Alkitab sementara dia tidak paham Alkitab. Jadi saudaraku dalam Tuhan, ya, lebih baik Juma fokus dengan agamanya dia, fokus dengan imannya dia. Kalau dia mau bicarakan agamanya dia, itu lebih memberkati daripada dia berkuar-kuar membahas Alkitab tetapi tidak pada tempatnya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, setelah saudara menonton cuplikan video tadi, kira-kira apa yang menjadi tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Dan di kesempatan juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita, apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, apapun yang menjadi pergumulan kita. Mari kita tetap berserah kepada Tuhan, mari kita tetap percayakan kehidupan kita kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan menolong setiap kita. Hal yang terpenting adalah hidup kita yang senantiasa berserah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya secara pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.